Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDBUG Podcast, ruang berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi seputar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Amalia Saida. Ini kita akan membahas tema yang pas banget di tahun ajaran baru ini, yaitu mengawali tahun ajaran baru dengan semangat yang baru. Yap, tahun ajaran baru sudah dimulai. Buku baru juga sudah dibagikan. Betul ya, Us? Oke. Teman baru juga sudah saling berkenalan. Tapi yang tidak kalah penting adalah semangat baru harus kita upgrade. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai tapi tetap seru, yaitu tentang pentingnya niat belajar di tahun ajaran baru dengan dua narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Ustadzah Nurul dari Koordinator Kesiswaan di SDBUG serta salah satu siswa berprestasi dari SDBUG. Yuk langsung saja kita sambut narasumber pertama kita, yaitu Ustadzah Nurul. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Us? Alhamdulillah teh. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih banyak Us, perkenalkan diri dulu Ustadzah. Ya, baik. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Arfiana, biasa dipanggil Ustadzah Nurul. Saya selaku Koordinator Kesiswaan SDBUG Betengan Demak tahun 2025-2026. Ustadzah Nurul sebagai koordinator bidang kesiswaan di SDBUG, seberapa pentingkah menanamkan niat untuk siswa-siswa kita di tahun ajaran yang baru ini, Ustadzah? Kalau menurut saya pribadi itu kalau niat untuk siswa SD itu terlalu berat, Ustadzah. Iya. Jadi lebih kita fokuskan kepada motivasi belajar siswa. Karena dengan motivasi maka siswa akan tahu tujuan dia untuk belajar itu apa. Sehingga mereka itu sadar bahwa belajar itu bukan kewajiban melainkan kebutuhan. Seperti kita makan ya, Ustaz? Iya, seperti makan, tidur gitu. Oke. Lalu dari sisi kegiatan nih, Us, yang jenengan emban nih, kegiatan apa saja sih yang disiapkan untuk siswa-siswa kita agar semangatnya dalam belajar itu semakin naik? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk program di SDBUG sendiri terkhusus dari bidang siswaan itu ada monitoring, ada orientasi, dan juga pengembangan diri ya. Untuk orientasi dan monitoring sejak awal masuk ada MPLS dan saya yakin semua sekolah juga mengadakan itu. Ya, itu nanti kita memperkenalkan diri. Anak-anak juga berada di lingkungan baru, terutama anak kelas 1 yang baru masuk sekolah. Kemudian siswa yang berada di kelas yang baru. Jadi antara guru dan siswa saling mengenal tujuan belajarnya apa yang akan didapat, kemudian seperti apa pembelajaran yang akan mereka dapatkan dan apa yang akan guru berikan, kemudian saling mengenal satu sama lain gitu, supaya chemistry-nya dapat gitu, saling mengenalkan, jadi KBM-nya nanti bisa lebih lancar. Kemudian pada bidang pengembangan diri kita ada ekstrakurikuler dan juga intrakurikuler. Oke, kalau ekstrakurikuler dan intrakurikulernya sendiri Ustadzah di SDBUG itu ada apa saja sih? Kalau intrakurikuler itu biasanya untuk saat ini ya, yang kita siapkan itu terkhusus kelas 5 dan juga kelas 6 karena mereka akan menghadapi untuk kelas 5 itu ada ANBK, kelas 6 sendiri ada TKA dan juga asesmen akhir. Jadi ada persiapan khusus di luar jam pembelajaran. Jadi untuk pemadatan ya? Iya, pemadatan materi, kemudian juga pemahaman lanjut gitu. Sedangkan untuk ekstrakurikuler sendiri kita ada berbagai macam ekstra ya, yaitu ada ekstra rebana, kemudian tilawah. Mereka biasanya selaras gitu. Iya, sepaket ya, Iya, sepaket. Kemudian ada sepak bola, handball. Itu yang bidang olahraga ya? Iya, alhamdulillah kemarin itu ya memborong juara ya itu ya. Alhamdulillah sekali sih. Alhamdulillah. Ada juga yang paling diminati anak banyak itu adalah selain sepak bola itu ada barongsai, ada silat dan juga panahan. Dan yang ekstra wajib itu ada ekstra pramuka.
Terus kemudian menurut Ustazah, bagaimana peran guru dan juga orang tua agar membangun semangat belajar dari siswa? Peran guru dan orang tua. Iya. Yang guru itu lebih ke fasilitator. Iya. Jadi guru sekolah itu merupakan fasilitator pendidikan. Sedangkan orang tua itu lebih ke inspirator dan juga support. Ya ini kalau saya menyebutnya itu rumah home. Iya. Karena kan tidak semua anak itu dengan orang tuanya. Jadi home-nya, rumahnya itu seperti apa, auranya itu mempengaruhi minat atau motivasi belajar anak. Karena dari rumah orang tuanya atau walinya itu mengharapkan anak tersebut itu seperti apa. Jadi misal kita ingin si anak mencapai titik A, Iya. dan kita butuh sekolah sebagai jalannya yang bisa sampai ke titik A, yang menuntun anak tersebut ke titik A. Jadi searah gitu. Maka harus ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Karena ada pepatah mengatakan bahwa ketika orang tua menyekolahkan anaknya itu sama seperti membeli lingkungan. Karena yang sesuai, yang mendukung. Maka harus kompak ya. Kalau tidak kompak, tidak sejalan ya tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Pesan singkat dong Ustazah untuk siswa-siswi kita ataupun siswa-siswi di luar sana yang belum paham nih pentingnya semangat dalam belajar itu apa sih Ustazah? Terkhusus untuk anak-anak SD ya. Iya. Kalau kita mau bicara motivasi adalah itu terlalu tinggi, mereka belum paham sampai situ. Pesan dari Ustazah adalah anak-anakku, syukuri bahwa orang tuamu tuh bisa menyekolahkan kamu, di mana masih banyak anak-anak di luaran sana yang tidak bisa sekolah. Maka yang perlu kamu lakukan adalah tetap rajin berangkat sekolah, ikuti kegiatan di sekolah dengan baik. Maka insya Allah selama perjalanan itu kalian akan menemukan motivasi, manfaat. Karena tidak ada belajar yang rugi, itu tidak ada. Semua belajar itu pasti memberikan keuntungan. Karena sekali lagi belajar itu adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Ustazah Nurul atas inspirasinya. Semoga Sama-sama. siswa-siswi kita semakin semangat dan juga konsisten dalam belajar. Amin. Jangan kemana-mana dulu, kita break sebentar. Kita lanjut setelah tayangan berikut ini. Bagaimana nih Mars POK, keren bukan? Sekarang kita masuk ke segmen yang kedua. Kita sudah kedatangan tamu spesial, teman ngobrol spesial, yaitu siswa berprestasi dari SDPU. Assalamualaikum Mbak Arum. Waalaikumsalam Ustazah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Mbak Arum kenalan dulu dong sama teman-teman yang di rumah. Assalamualaikum Sobat BUK Edukatif Podcast. Perkenalkan, nama saya Arum Kinanti, kelas 6A. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 Lomba OBA Olimpiade Bahasa Arab tingkat kabupaten, dan sekarang proses menuju tingkat provinsi. Dan alhamdulillah juga saya mendapatkan juara 1 MAPSI Penglomba Pengetahuan PAI dan PTQ tingkat kecamatan, dan sekarang proses menuju tingkat kabupaten. Wah, ya Allah Ustazah. Ustazah pernah gak kayak gini Us? Pernah sih, tapi cuma sampai kecamatan. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang penting ada ceritanya Ustazah. Iya betul. Alhamdulillah. Berpengalaman Ustazah. Iya. Gimana rasanya Mbak Arum kembali ke sekolah di tahun ajaran yang baru ini sih? Alhamdulillah senang sekali Ustazah, karena banyak target baru yang ingin dicapai. Oke.
Oke, Ustazah mau tanya nih, apa sih yang bikin Mbak Arum semangat belajar? Ada tips khususnya nggak sih? Bagi saya yang paling utama itu niat Ustazah. Saya selalu ingat tujuan saya belajar, bukan hanya untuk nilai, tetapi saya juga ingin menjadi orang yang bermanfaat. Saya suka menulis, to-do list, mingguan, dan saya mempunyai support system dari teman dan juga orang tua. Oke, ini yang paling bagus Ustazah, Iya. support system. Support system yang luar biasa dari orang tua memang sangat penting ya usia. Betul, penting banget. Buat pelajaran kita nanti. Iya. Kalau anak-anak sudah gede, nanti harus supportnya sama anak-anak tuh harus kayak orang Mbak Arum. Iya, Bapak Ibu di rumah juga jangan lupa memberikan support ke anaknya. Ustazah mau tanya lagi Mbak Arum, pasti pernah dong merasa bosan ataupun malas, karena Ustazah sendiri pun pernah merasakan kayak gitu, pernah kan? Iya, pernah Ustazah. Oke, terus bagaimana sih mengatasinya atau biar nanti kamu semangat lagi, kembali semangat belajar itu bagaimana? Biasanya saya balik lagi ke niat awal saya Ustazah. Saya sering menulis target kecil seperti bulan ini harus paham materi A dan mengikuti lomba-lomba. Nah, itu yang membuat saya semangat belajar Ustazah. Boleh disampaikan Mbak Arum sama teman-teman di rumah nih, yang mungkin semangat belajarnya sedang menurun ataupun tidak punya semangat belajar, pesan-pesannya. Menurut saya, kita semua mulai dari titik nol. Jadi jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkanlah diri kita dengan yang kemarin. Niatkan belajar itu untuk masa depan teman-teman semua. Jangan bandingkan diri kita kita dengan orang lain. tapi bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Kenapa sih kok gitu? Karena kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, yang ada hanya dua, kita iri ataupun kita sombong. Itu dua-duanya sama-sama buruk. Iya. Terus kemudian pertanyaan terakhir dari Ustazah, apa harapan Mbak Arum di tahun ajaran yang baru ini? Semoga saya selalu bisa konsisten belajar dan Sobat BOG Edukatif Podcast juga lebih semangat. Mulai tahun ajaran baru ini diawali dengan niat yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Oke, Masya Allah. Semoga Mbak Arum nanti sama teman-teman serta siswa-siswi kita yang lain juga ya, Iya. sukses dan bisa meniru Mbak Arum untuk tambah semangat, tambah motivasinya menjadi anak-anak yang luar biasa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa niat belajar itu adalah kunci awal dari sebuah kesuksesan. Mulailah tahun ajaran baru ini dengan semangat yang baru, dengan niat yang baru. Kita pasti bisa. Sekali lagi terima kasih Ustazah Nurul dan juga Mbak Arum sudah ngobrol bareng Ustazah Amel. Semoga menjadi inspirasi kita dan teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa subscribe channel ini. Nanti jika kalian ingin request tema ataupun pembahasan kita di episode selanjutnya, boleh komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.